Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang dimana terdiri dari 5 anggota. Antara lain yang pertama itu saya sendiri, Iwayan Kusuma Wijaya, yang kedua ada Iko Mang Dede Pradita, yang ketiga ada Niputu Winamertasari, yang keempat ada Niputu Septia Purnama Putri, dan yang terakhir itu ada Niputu Desi Wiatnyani. Di sini kami akan menjelaskan materi atau membawakan materi terkait audit piutang. Audit piutang. Program audit untuk piutang adalah daftar prosedur audit yang akan digunakan untuk mengaudit piutang usaha klien tertentu. Menurut Sukrisno Agus, tujuan pemeriksaan perkiraan piutang usaha yaitu antara lain yang pertama untuk mengetahui apakah terdapat pengendalian intern atau internal control yang baik atas piutang dan transaksi penjualan, piutang dan penerimaan kas. Yang kedua untuk memeriksa validity atau keabsahan dan authenticity atau keautentikan daripada piutang. Lalu yang ketiga untuk memeriksa collectibility atau kemungkinan tertagihnya piutang dan cukup tidaknya perkiraan allowance for bad debts atau penyisihan piutang tak tertagih. Lalu yang keempat untuk mengetahui apakah ada kewajiban bersyarat atau kontingen liability yang timbul karena pendiskontoan wesel tagih atau notes receivable. Dan yang terakhir yaitu kelima untuk memeriksa apakah penyajian piutang di neraca sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau standar akuntansi keuangan. Baik, selanjutnya ada piutang, retur, dan potongan penjualan. Piutang adalah tuntutan terhadap pihak tertentu yang penyelesaiannya diharapkan dalam bentuk kas selama kegiatan normal perusahaan, di mana timbul karena berbagai sebab, misalnya penjualan secara kredit dan pemberian pinjaman kepada karyawan. Piutang dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama ada piutang dagang, adalah piutang yang terjadi akibat kegiatan normal suatu perusahaan melalui penjualan secara kredit. Yang kedua ada piutang non-dagang, merupakan piutang lainnya yang berasal bukan dari kegiatan utama perusahaan, misalnya penjualan surat berharga. Selanjutnya ada retur. Retur adalah pengembalian barang, di mana upaya ini bukan hanya dilakukan oleh pihak pembeli kepada penjual, tetapi juga dapat dilakukan oleh pihak penjual kepada pemasok. Jenis retur ada dua. Yang pertama ada retur pembelian, merupakan pengembalian barang dari pihak pembeli kepada pihak penjual, karena barang yang telah dikirim tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan ataupun barang yang dikirim rusak. Selanjutnya retur penjualan, merupakan penerimaan barang oleh pihak penjual yang dikembalikan dari pihak pembeli. Pengembalian ini biasanya terjadi jika barang yang dikirim pihak penjual tidak sesuai dengan apa yang diinginkan pembeli atau mengalami kerusakan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, akan saya lanjutkan. Yang selanjutnya yaitu potongan penjualan. Potongan penjualan adalah potongan penjual terhadap pembeli atas penjualan barang dagangan dengan cara kredit, yaitu dengan syarat saat penerimaan pembayaran tetap dalam rentang waktu yang memperoleh potongan harga. Jenis potongan penjualan terdapat 3. Yang pertama yaitu diskon tunai, yaitu penurunan harga bagi pembeli yang segera membayar tagihan. Yang kedua, diskon kwitansi. Diskon kwitansi merupakan penurunan harga bagi orang yang membeli dalam jumlah yang besar. Yang ketiga, yaitu potongan harga. Pembayaran ekstra yang dirancang untuk memperoleh partisipasi penjual ulang dalam program khusus. Selanjutnya yaitu perlakuan akuntansi. Ada beberapa perlakuan akuntansi. Yang pertama diantaranya yaitu pengakuan piutang. Pengakuan piutang sering berhubungan dengan pengakuan pendapatan. Karena pengakuan pendapatan pada umumnya dicatat ketika proses menghasilkan laba telah selesai dan kas terrealisasi atau dapat direalisasi. Maka piutang yang berasal dari penjualan barang umumnya diakui pada waktu hak milik atas barang beralih ke pembeli. Sedangkan penjualan jasa umumnya diakui pada saat penyerahan jasa atau jasa itu dilaksanakan. Yang kedua yaitu pengukuran piutang. Pengukuran piutang dilakukan terhadap piutang usaha dan piutang wesel, karena keduanya sering dijumpai dalam suatu perusahaan dan biasanya meliputi jumlah yang besar. Dengan adanya pengukuran piutang, maka dapat diketahui dengan tepat nilai wajar piutang yang bersangkutan. Secara teori, semua piutang diukur dalam jumlah yang mewakili nilai sekarang dari perkiraan penerimaan kas di masa yang akan datang. Yang ketiga yaitu pencatatan piutang. Piutang sering dicatat di neraca perusahaan saat menjual barang atau jasa dilakukan secara kredit. Menurut PSAK nomor 1, yaitu pada revisi 2015, entitas
menyusun laporan keuangan atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas, sehingga pencatatan yang dilakukan sebaiknya menggunakan metode akuntansi berbasis akrual. Dan yang ketiga yaitu penyajian dan pengungkapan piutang. Piutang dinyatakan sebesar jumlah kotor, tagihan dikurangi dengan taksiran jumlah yang tidak dapat ditagih. Jumlah kotor piutang harus tetap disajikan pada neraca, diikuti dengan penyisihan untuk piutang yang diragukan atau taksiran jumlah yang tidak dapat ditagih. Baik, selanjutnya yaitu Satuan Pengawasan Intern atau SPI, di mana merupakan unit satuan kerja yang bertugas untuk memberikan keyakinan serta berfungsi melakukan kegiatan konsultasi yang objektif dan independen dengan tujuan meningkatkan nilai perusahaan dan rasa percaya pemegang saham serta pemangku kepentingan lainnya terhadap pengelolaan perusahaan dengan menjamin bahwa aktiva perusahaan telah digunakan secara efektif dan efisien serta dilaporkan dalam laporan keuangan dengan akurat dan wajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menguji apakah kerangka kerja maupun proses pengendalian dan manajemen risiko dan tata kelola perusahaan telah berfungsi dengan baik. Selanjutnya yaitu fungsi Satuan Pengawasan Intern, di mana yang pertama evaluasi atas efektivitas pelaksanaan pengendalian intern manajemen risiko dan proses tata kelola perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan perusahaan. Kemudian yaitu pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, operasional, sumber daya manusia, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya. Baik, selanjutnya itu tugas dan tanggung jawab SPI. Yang pertama, melaksanakan auditing terhadap jalannya sistem pengendalian internal pada penerapan good corporate governance dalam sebuah penyajian penilaian sesuai ketentuan dan kebijakan yang berlaku. Yang kedua, melakukan dan memberikan kontribusi untuk peningkatan pengendalian yang efektif dengan melakukan review dan evaluasi terhadap semua pengendalian dan kepatuhan pada semua departemen di lingkungan perusahaan. Yang ketiga, melaksanakan koordinasi dengan komite audit yang dilakukan oleh kepala internal audit sepanjang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab internal audit. Yang keempat, menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukan. Yang kelima, melaksanakan dan melaporkan hasil semua pemeriksaan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris melalui komite audit. Yang terakhir, melaksanakan koordinasi semua kegiatan audit dan pengawasan yang baik dengan badan pengawasan lainnya. Prosedur audit. Prosedur audit adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh auditor untuk mendapatkan semua informasi mengenai kualitas keuangan yang disediakan oleh perusahaan, yang memungkinkan mereka untuk membentuk opini audit atas laporan keuangan, apakah mereka mencerminkan pandangan yang benar dan adil dari posisi keuangan organisasi. Menurut Sukrisno Agus 2004.276, prosedur audit piutang yaitu: pertama, pelajari dan evaluasi internal kontrol atas piutang dan transaksi penjualan, piutang dan penerimaan. Kedua, buat top schedule dan supporting schedule piutang per tanggal neraca. Ketiga, periksa keakuratan piutang dan periksa saldo pribadi ke buku besar pembantu dan menjumlahkannya ke buku besar. Keempat, mengecek umur piutang dari beberapa pelanggan ke buku besar pembantu, piutang, dan faktur penjualan. Kelima, kirim konfirmasi piutang yaitu tentukan dan tuliskan dasar-dasar pemilihan pelanggan akan menerima surat konfirmasi. Putuskan apakah menggunakan konfirmasi positif atau konfirmasi negatif. Sertakan nomor konfirmasi baik dalam jadwal piutang maupun surat konfirmasi. Jawaban konfirmasi yang berbeda harus dikomunikasikan kepada pelanggan untuk dicarilah perbedaannya. Buat ikhtisar dari hasil konfirmasi. Keenam, periksa buku kas dan bukti penerimaan kas untuk periode sesudah tanggal neraca sampai mendekati tanggal penyelesaian pemeriksaan lapangan yang dicatat hanyalah yang berhubungan dengan penjualan dari periode yang sedang diperiksa. Ketujuh,
Periksa dasar akun cadangan piutang ragu-ragu dan periksa apakah jumlah yang disediakan oleh klien sudah cukup. Dalam arti tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Ke-8. Pemeriksaan catatan transaksi periode sebelum dengan memeriksa faktur penjualan, bukti transaksi, dan lain-lain lebih kurang 2 minggu sebelum dan sesudah tanggal neraca. Ke-9. Periksa notulen rapat, surat-surat perjanjian, jawaban konfirmasi bank, dan correspondence file untuk mengetahui apakah ada piutang yang dijadikan sebagai jaminan. 10. Periksa apakah penyajian piutang dari neraca dilakukan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau SAK. Ke-11. Tarik kesimpulan mengenai kewajaran saldo piutang per tanggal neraca yang diperiksa. Baik, itu tadi pemaparan materi yang dibawakan oleh kami kelompok 6 terkait audit piutang. Jika terdapat salah kata maupun perbuatan, kami mohon maaf. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih.